Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok Kartika dan dari kelompok Lutfiah akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang jurnal yang telah kami review. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Grisiana dengan NIM 4111418020. Perkenalkan, saya Lanjut. Kartika Nur Alfaini, NIM 4111418003. Perkenalkan, saya Trisa Mariani, NIM 4114180119. Saya Lutfi Astutini Tias dengan NIM 4111418024. Saya Nur Isma Asrofik dengan NIM 4114180025. Dan saya sendiri Hanifa dengan NIM 41141830. Pertama-tama kami akan mempresentasikan dari kelompok Kartika tentang artikel berjudul Diagnosis of Hepatitis Virus Using Artificial Neural Network. Dan dari kelompok saya akan menjelaskan mengenai artikel kecerdasan buatan dalam penyakit retinopati diabetik. Apa sih artikel kalian isinya? Oke, dari saya, dari kelompok kami, dari kelompok Kartika, isi dari artikel kami itu mengenai salah satu ciri tentang hepatitis. Kami akan menjelaskannya. Pertama, ada problem atau studi kasus yang diangkat. Salah satu ciri terpenting dalam pengobatan adalah diagnosis penyakit. Diagnosis didefinisikan sebagai analisis penyebab fisiologis atau biokimia penyakit. Ini adalah tugas yang kompleks dan melibatkan tingkat keahlian tertentu dari pihak dokter. Sistem yang canggih diperlukan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit secara akurat dan efisien. Penggunaan teknologi, terutama buatan kecerdasan atau AI, dapat mengurangi biaya, waktu, pengalaman manusia, dan kesalahan diagnosis. Selanjutnya ada objek penelitian, yaitu Artificial Neural Networks atau ANN, merupakan salah satu jenis kecerdasan buatan yang telah banyak diterapkan untuk mengatasi masalah medis. Ini telah digunakan dalam banyak aplikasi seperti diagnosis, prediksi, analisis gambar, dan lain-lain. Kemudian ada jaringan saraf tiruan atau JST, adalah sistem yang terdiri dari neuron yang bekerja dengan cara yang mirip dengan otak. Hepatitis merupakan salah satu penyakit paling mematikan. Deteksi dini meningkatkan kemungkinan penyembuhan ganda. Hepatitis menyebabkan peradangan dan kerusakan sel hati atau liver cell. Selanjutnya ada target atau tujuan penelitian tersebut dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang sesuai yang mempengaruhi diagnosis virus hepatitis. Kedua, untuk mengubah faktor-faktor ini menjadi bentuk yang sesuai untuk pengkodean sistem adaptif. Dan yang ketiga, ada untuk memodelkan jaringan saraf tiruan yang dapat digunakan untuk memprediksi diagnosis virus hepatitis berdasarkan beberapa data yang telah ditentukan untuk pasien tertentu. Selanjutnya ada metode penyelesaian masalah. Melalui penelitian dan diagnosis sejumlah pasien dengan virus hepatitis, sejumlah faktor telah diidentifikasi yang dianggap membantu dalam diagnosis penyakit ini. Faktor-faktor ini dipelajari dengan cermat dan disinkronkan dengan nomor yang sesuai untuk pengkodean komputer dalam lingkungan pemodelan jaringan saraf tiruan. Faktor-faktor ini diklasifikasikan sebagai variabel input. Variabel keluaran mencerminkan kemungkinan pasien bertahan hidup atau meninggal akibat virus hepatitis. Kemudian ada jaringan saraf tiruan yang didasarkan pada kumpulan komponen atau node yang terhubung yang disebut neuron buatan
yang secara kasar memodelkan neuron di otak biologis. Setiap koneksi seperti sinapsis di otak biologis dapat menyampaikan sinyal dari satu neuron buatan ke neuron alternatif. Neuron buatan yang mengumpulkan sinyal dapat memprosesnya dan kemudian memberi sinyal neuron buatan tambahan yang terkait dengannya. Selanjutnya, seperti yang dikemukakan sebelumnya, tujuan percobaan ini adalah untuk mendiagnosis pasien hepatitis. Penulis menggunakan umpan maju backpropagation yang menyediakan fasilitas untuk mengimplementasikan dan menguji jaringan syarat dan algoritma pembelajarannya. Jaringan syarat yang digunakan adalah jaringan umpan maju. Dengan lapisan masukan 19 masukan, lapisan tersembunyi 6 masukan, dan satu lapisan keluaran 4 keluaran. Sebanyak 216 catatan pasien digunakan dalam analisis. Sekitar 70% dari total data, yaitu 152 pasien, digunakan sebagai set pelatihan, dan 30%, yaitu 64 pasien, digunakan untuk validasi silang. Setelah pelatihan dan validasi silang dan output dari jaringan, kemudian dibandingkan dengan data variabel aktual. Slide selanjutnya. Yang terakhir ada kesimpulan dan research suggestion. Model jaringan saraf tiruan untuk mendiagnosis pasien dengan hepatitis disajikan. Model tersebut menggunakan algoritma feed-forward backpropagation untuk pelatihan. Faktor model diperoleh dari catatan pasien. Model diuji dan hasil keseluruhan adalah 98,44%. Penelitian ini menunjukkan potensi jaringan saraf tiruan untuk mendiagnosis pasien hepatitis dengan mengetahui kemungkinan bertahan hidup atau kematian pasien tersebut. Itu dari kelompok kami, kelompok Kartika dan Trisa, dan saya. Dari kelompok Lutfia, ada yang mau ditanyakan? Aku mau bertanya, apa tujuan awal dari JST atau jaringan saraf tiruan? Oh, izin jawab ya. Untuk tujuan awal dari metode JST itu adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh otak manusia. Seperti yang dijelaskan tadi di pengertiannya itu, menurut saya udah cukup. Ada lagi? Saya bertanya dong, apa saja faktor yang diklasifikasikan sebagai variabel input? Izin menjawab pertanyaannya. Ada beberapa variabel, yaitu contohnya seperti usia pasien, terus jenis kelamin pasien, terus besarnya hati, kemudian histologi, waktu protrombin, albumin, antivirus, kelelahan, kemudian anoreksia, varises, bilirubin, alkali fosfase, SGOT, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan dalam penyakit retinopati diabetik. Apa sih penyakit retinopati diabetik itu? Penyakit mata diabetik atau retinopati diabetik atau RD itu adalah kelainan pada retina yang biasanya diderita oleh pasien diabetes mellitus. Nah, program screening sistematis untuk retinopati diabetik atau DR dan edema makular diabetik atau DME menggunakan fotografi, fundus digital, dan tomografi koherensi optik atau disebut dengan OCT. Saat ini diterapkan di tingkat perawatan primer yang bertujuan untuk memberikan rujukan tepat waktu untuk DR yang mengancam penglihatan dan DME ke dokter mata untuk pengobatan tepat waktu dan pencegahan kehilangan penglihatan. Di bidang oftalmologi, teknologi artificial intelligence atau AI dan deep learning atau DL telah dikembangkan di beberapa bidang dengan dua yang paling menonjol, yaitu penilaian foto retinal untuk deteksi dan screening retinopati diabetik atau DR. Terus, bagaimana sih inference engine dalam AI tersebut? Backward chaining, yaitu dimulai dari tujuan mundur dengan menggunakan aturan inferensi untuk menentukan fakta
mata yang memenuhi tujuan. Rantai mundur disebut teknik inferensi yang digerakkan oleh tujuan. Kecerdasan buatan dalam screening penyakit mata diabetik menggunakan backward chaining. Ada beberapa fakta, yaitu F1 untuk menderita penyakit mata diabetik, screening dengan sistem, dan F2 untuk menderita penyakit mata diabetik, screening oleh dokter, K1 untuk tindakan rujukan ke dokter mata, K2 untuk screening ulang pada 1 tahun kemudian. Dan di situ ada tabel, di mana penjelasannya yaitu aturan 1, jika F1 pasien menderita penyakit mata diabetik menurut hasil screening dengan sistem, maka F2 dilanjutkan screening oleh dokter. Aturan R2, jika F2 menurut dokter pasien menderita penyakit mata diabetik, maka K1 dilanjutkan tindakan rujukan ke dokter mata. Aturan yang R3, jika negasi F1 hasil screening tidak menderita penyakit mata diabetik, maka F2 dilakukan screening ulang pada 1 tahun kemudian. Dan penjelasan pada gambar itu yaitu K1 dengan aturan R2, maka F2. Lalu F2 dengan aturan R1, maka F1. K2 dengan aturan R2, maka negasi F1 atau pasien tersebut tidak menderita penyakit mata diabetik. Oh ya, dari yang udah dipaparkan itu bagaimana ya cara penyembuhan penyakitnya? Izin menanggapi untuk penyembuhan penyakitnya yaitu dengan melakukan pemeriksaan penunjang, dapat membantu identifikasi dan memantau perubahan struktur retina dan edema makula. Pencegahan progresivitas RD atau retinopati diabetes adalah pengendalian gula darah, hipertensi sistemik, dan hiperkolesterolemia. Terapi mata berdasarkan lokasi dan derajat keparahan retinopati. Screening dan follow-up rutin pada pasien RD berperan penting dalam mempertahankan tajam penglihatan pasien. Setelah pemaparan tadi, kita telah mengetahui beberapa penerapan AI dalam bidang kesehatan, khususnya penyakit hepatitis dan penyakit retinopatik diabetik. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.